Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, today is our third meeting and our topic for today is English numbering system. As I told you last week, when we talk about English numbering system, number can be classified as being ordinal and cardinal number. Let's start with cardinal number. Cardinal numbers are useful to answer some kind of questions like how many and how much. So, they are used to count. Cardinal numbers, it's tell us about how many of something and they show the quantity. Jadi yang namanya cardinal number biasanya kita gunakan untuk menyatakan jumlah. It start with 0 atau kita sebut in English O, 0, 0, nauk, nil. Dan seterusnya kita punya 1 sampai terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita punya teen number. Teen itu artinya belasan. Jadi kalau Anda mendengar istilah teenager, artinya itu remaja yang usianya belasan tahun. Kita punya 13, ada 14. Nah, ini yang sering keliru pengucapannya. Ada 15, bukan 15 tapi 15. Sampai pada angka 19 kita sebut dengan 19. Setelah itu ada yang namanya teen number atau tens yang artinya adalah puluhan. Ada 20. Ini yang paling sering keliru lagi. 50. Not 50 tapi 50. Sampai pada angka 90. 90. Kalau Anda salah pengucapannya maka maknanya akan keliru. For example, pada contoh kalimat ini, my daughter is 18 years old and her grandmother is 80. Anak saya berusia 18 tahun, sedangkan neneknya berusia 80 tahun. Kalau salah pengucapan, maka maknanya juga akan keliru. Bisa anak saya berusia 80, neneknya berusia 18 tahun. Jadi bisa keliru. Teen versus T, 13, 30, 14, 40, dan seterusnya. The tens are separated by a hyphen. Jadi biasanya kalau berakhiran dengan compound number, maka kita membutuhkan yang namanya hyphen. Hyphen atau tanda minus. Contohnya seperti ini. 21. 32. Ini yang saya maksud dengan hyphen. Jadi penulisannya dipisahkan dengan hyphen atau tanda minus jika angka di akhir berakhiran dengan compound numbers. Nanti saya akan kasih contoh selanjutnya. 55, 97. Kemudian kita ada yang angka ratusan. 100 kita sebut dengan 100 atau 100. Perhatikan ada Jadi untuk menunjukkan satu bisa kita gunakan dengan kata 100, 100 atau 100 itu artinya sama saja. After 100, 100 egg atau 100 egg juga boleh. 213. Nah, 390. Masih ingat penggunaan hyphen kan? 666. Jadi kita pakai hyphen jika numbernya di belakang compound. Setelah 100 atau ratusan maka kita punya ribuan. Thousands atau 1,000. 1,000 atau 1,000. After 1,000 you need comma. Perhatikan ini yang membedakan antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dalam numbering system. Biasanya kalau bahasa Indonesia untuk memisahkan ribuan kita menggunakan titik atau poin, tetapi in English
we use comma. Jadi fungsinya dibolak-balik antara koma dan titik untuk English and Indonesian system. 1004. Look it. Ada koma di situ, bukan titik tapi koma. 1004. 1118. Diingat-ingat kita pakai koma. 6894. 3330. Kemudian setelah ribuan kita punya 1 million atau a million. Diingat lagi untuk memisahkan ini kita menggunakan koma bukan titik. Ini yang membedakan sekali dengan bahasa Indonesia. Biasanya kalau ada lebih dari 1 kita tambahkan apa? 5 million. Million is wrong. Kenapa? Kalau jumlahnya tetap, kita tidak membutuhkan S. Jadi jika jumlahnya sudah jelas, kita tidak butuh S. 100 million, 100,000 million do not have an S when they are part of number. Jika itu termasuk dalam bagian angka atau maksudnya angkanya sudah pasti, maka tidak perlu kita tambahkan S. Tapi hal ini akan berbeda. Untuk mengekspresikan jumlah tetapi kita tidak tahu jumlah pastinya, maka boleh kita tambahkan S. Contohnya, there were hundreds of people in the square. Jadi ada ratusan orang berkumpul di taman. Karena kita nggak tahu berapa ratus, maka boleh kita pakai S. 100, ratusan. Contoh yang kedua, a drop of water consists of million of atoms. Karena kita nggak tahu yang namanya atomnya itu jumlahnya berapa juta, maka boleh kita pakai millions. Ordinal number. Yang kedua kita punya ordinal number. Regarding the ordinal number, they are used to establish an order or hierarchy that is to show the position of some things in a list. Atau bisa kita sebut dengan ranking. Jadi yang namanya ordinal number kita gunakan untuk menunjukkan tingkatan, ranking, sequence atau urutan. Kita kenal dengan istilah first, second, third, dan seterusnya. Untuk selanjutnya biasanya kita pakai TH kecuali yang 3 ini. Nah, seterusnya kita sebut 15, 20, kecuali yang ini. 21st, 22nd, 23rd. Maka tetap kalau berakhirannya di angka 1, 2, dan 3 kita pakai first, second, and third. Ordinal number biasanya salah satu fungsinya digunakan ketika kita berbicara tentang date atau tanggalan. This is the way we say and write the date in the United States. Biasanya di Amerika cara penulisannya seperti ini. Today is November 18th. Pakai yang namanya ordinal number 2014. Hari, sekedar mengingatkan saya hari dan bulan in English. Years, ini cara membacakan tahun. Untuk membaca tahun kita tidak dibaca lurus-lurusan, bukan 1999, tapi kita baca 1995, 2000 jika tahun 2000-an, 2001. Next, tanggal berapa? It's the 14th of September 1998. Kita pakai yang namanya ordinal number untuk angka. Exercise. Untuk exercise ini saya tuliskan dalam bentuk kalimatnya. Tolong
diganti dalam bentuk angka, kemudian make a video while you read this one, you read this sentence, those sentence, buatkan saya video ketika Anda membaca soal-soal ini dari 1 sampai 25, nanti saya kirim soalnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.